Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah jami'an. Saudaraku, saudariku seiman seakidah, jamaah kajian Masjid Al-Quran Soka Salatiga, barakallahu fikum. Alhamdulillah, tidak pernah bosan kalimat syukur hamdalah tadi menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita. Setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah, terlimpah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdirnya pula di pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita bisa kembali melangkahkan kaki kita dengan berusaha senantiasa mengikhlaskan niat, membulatkan tekad untuk melanjutkan perjuangan kita dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, teriring dengan harapan dan doa semoga Allah Rabbul Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majelis ini, ke masjid ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jalla meridhai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama, dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Ikhwatal iman rahimakumullah jami'an. Saudaraku, saudariku seiman seakidah, jamaah kajian Masjid Al-Quran Soka Salatiga, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Bahjatul Nadhirin Syarhu Riyadhis Shalihin. Kita akan masuki subbab yang bernomor 207, masih terkait atau melanjutkan tema tentang masalah al-fadhail, keutamaan amalan. Pada bab yang bernomor 207 ini yang diangkat oleh penulis adalah tajwizu sholatul duha min irtifa'i syamsi ila zawaliha wal afdalu an tusalla 'inda ishtidadi al-harri wa irtifa'i duha. Bab tentang diperbolehkannya seorang muslim menunaikan sholat sunnah duha sejak matahari sudah tinggi sampai matahari tergelincir. Wal afdal, dan yang utama adalah ketika di antara kita, ketika seorang muslim menunaikan sholat sunnah duha ketika panas sudah sangat terik. Ini subbab yang diangkat oleh Imam An-Nawawi. Kita akan masuki hadis yang bernomor 1143. An Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman yusalluna min ad-duha faqala ama laqad 'alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabina hina tarmahul fisalu, rawahu Muslimun. Dari Zaid bin Arqam, yang semoga Allah Azza wa Jalla meridainya, annahu ra'a, bahasanya beliau Zaid bin Arqam melihat satu kaum, sekelompok manusia, yusalluna min ad-duha, yang mereka sedang menunaikan sholat duha. Faqala, lalu beliau berkata, ama laqad 'alimu, tahukah mereka fi ghairi hadhihi sa'ah afdal, jikalau mereka mahu, sebenarnya ada waktu yang lebih baik
ketimbang waktu yang sekarang mereka tunaikan. Jadi kisah ini tidak menyalahkan yang mereka lakukan, tapi yang dilontarkan oleh Zaid bin Arqam adalah berbicara masalah al-afdaliyah, waktu yang lebih utama. Jadi ketika beliau melihat sebagian kaum atau sekelompok muslimin yang rajin menunaikan sholat duha saat itu di pagi itu, maka beliau melontarkan sebuah komentar, ama waqad alimu, sudahkah sampai kepada mereka ilmu ataupun sebuah dalil yang menunjukkan sebenarnya kalau pelaksanaan sholat duha itu di selain waktu yang sekarang mereka tunaikan, ada yang lebih utama, ada yang lebih afdal. Lalu beliau menambahkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sholatul awwabina hina tarmahul fisal. Beliau mengatakan, karena saya pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, sholatul awwabina, sholatnya hamba-hamba Allah yang mereka sering bertaubat kepada Allah, yang mereka kembali ingat kepada Allah dan selalu berzikir kepada Allah, itu namanya al-awwabin. Dan ini langsung penamaan yang datang dari kitab Muhammad SAW. Artinya ada amalan sholat sunnah duha yang itu menjadi ciri khas yang sangat spesifik, yang istimewa, yang dimiliki oleh mereka yang dimiliki al-awwabin. Al-awwab artinya apa? Ar-raja'una ilallah, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, minal ghaflah, setelah sebelumnya mereka lalai, wad-dambi, dan dari perbuatan dosa. Namanya al-awwabun, al-awwab, ar-raja'un, ar-raja', seorang hamba yang terus kembali kepada Allah dari sebelumnya berbuat dosa dan apa? Kelalaian. Karena memang tipikal manusia itu adalah mudah terjatuh dalam jurang perbuatan dosa dan kelalaian, al-ghaflah. Sehingga Nabi mengatakan sholatul awwabin, sholatnya hamba-hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang solehah, hamba Allah yang baik, hamba Allah yang sering bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah setiap saat, itu ditunaikan ketika ada anak onta mulai kepanasan. Artinya ketika di zaman Nabi tidak ada jam tangan, nggak ada teknologi ataupun HP kan, maka yang mereka gunakan patokan adalah alam, ya, fenomena alam. Dan Nabi mengatakan kepada sahabatnya, kalau ingin tahu amal sholat duha yang lebih afdal ditunaikan oleh orang-orang yang juga bertobat kepada Allah, orang-orang yang salihun, salihah, muttaqin dan lain sebagainya, itu ketika ada amal kepanasan, saat matahari terik banget, tapi sebelum tergelincir tentunya. Kita pahamlah kalau matahari di Indonesia, di Jawa Tengah, 3:30 misalnya, itu terbit jam 6:30. Kita bisa merasakan mulai panas jam 8, jam 9, jam 10. Maka waktu inilah yang afdal, yang lebih utama, yang menjadi pilihan seorang hamba untuk menunaikan sholat sunnah apa? Duha. Itulah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, bukan berarti statement yang dilontarkan oleh Zaid bin Arqam menyalahkan sebagian kaum yang mereka sholat duha ketika matahari terlalu panas. Itu sah-sah saja, karena memang ada waktu yang panjang, ya. Hanya yang beliau ingin sampaikan kepada kita sebagai umat Muhammad SAW, menyampaikan ada waktu lebih utama. Boleh-boleh saja sah, berpahala dia, tapi sekali kita berusaha mengambil yang paling afdal. Sehingga Nabi mengatakan sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang berbuat bertaubat, orang yang kembali kepada Allah
mulai kepanasan. Dari sini Syekh Abu Usama Salim bin Id al-Hilali memberikan kepada kita dari hadis ini 3 kandungan bab. Yang pertama kata beliau, ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yuwadhibuna ala salatil duha. Ternyata mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membiasakan diri untuk melakukan salat duha, muwadhabah, berusaha menjaga. Dalam tanda kutip, sebagian mereka merutinkan salat duha. Dari kisah ini. Yang kedua, jawazu madhi al-muti'i idza qama bi-ta'ati idza lam yatarattab 'ala dhalika mukhalafatu syar'iyyah. Kata Syekh, diperbolehkan bagi kita untuk memberikan pujian, memberikan sanjungan. Untuk siapa? Untuk seorang hamba yang selalu taat kepada Allah dan menunaikan amal ketaatan. Setiap kali melihat dia taat, berbuat kebajikan, beribadah, menunaikan amalan sunnah, maka kita diperbolehkan memuji dia. Tapi dengan syarat, selama tidak berakibat atau mengarah kepada pelanggaran yang dilarang oleh syariat. Tatkala kita memberikan pujian kepada seorang hamba yang taat, berbuat kebajikan, itu diperbolehkan, tapi ada syaratnya yang ulama sampaikan kepada kita, agar pujian yang kita sampaikan tidak sampai menabrak aturan syariat. Tanda kutip, tidak menimbulkan fitnah, tidak membuat pelakunya malah terjatuh dalam riya, dan tidak menimbulkan hal yang negatif setelah itu, akan diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, bayanun li waqti salat duha wa afdaluhu hina ishtidadil haram. Hadis tadi mengisahkan kepada kita tentang waktu menunaikan salat duha. Waktunya panjang. Sekali lagi, kalau matahari terbit jam misalnya jam 6, kalau ada subuh jam 4.30 misalnya, maka jam setengah 6 biasanya sudah syuruk, maka tunggu sampai minimal seperempat jam. Nah, nanti mulai jam 6 minimal saja setengah 7, itu waktu diperbolehkan untuk sholat duha sampai jam 11 misalnya. Itu waktu pilihan opsional. Nah, di sini ada waktu yang afdal, yang utama yang kita boleh mengerjakannya. Sekali lagi, bila mampu dan tidak ada kendala sama sekali. Tapi dari sini Syekh ingin memberikan kepada kita sedikit tambahan keterangan. As-salatul musamma bi salatil awwabina ba'da salatil maghribi la yasihu fiha hadits. Ada fenomena di tengah-tengah sebagian kecil kaum muslimin menunaikan sholat sunnah setelah maghrib sampai menjelang isya yang mereka namakan sholatul awwabin. Kajian mereka para ulama mengkaji masalah itu, ternyata mereka mengatakan belum ditemukan satupun hadis yang sahih. Ya, belum ditemukan satupun hadis yang sahih yang menunjukkan sholat setelah maghrib sampai isya atau sunnah itu dinamakan sholat apa? Awwabin. Maka pendapat yang ulama mereka lebih menguatkannya adalah belum menunjukkan hadis yang sahih, belum menemukan satupun hadis yang sahih. Yang benar yang sekarang kita kaji, sholat duha yang Nabi sebut dengan istilah apa? Sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat. Berikutnya kita akan masuki bab yang bernomor 208. Babun al-hasu ala sholati tahiyatil masjid
wa karahatul julusi qabla an yusalli rak'atain fi ayyi waqtin dakhala wa sawa'an shalla rak'atain bi niyatit tahiyyati aw salati fardhatin aw sunnatin ratibatin aw ghairi dzalik. Bab anjuran agar setiap pribadi muslim di antara kita menunaikan sholat tahiyatul masjid. Dikatakan dinamakan tahiyat masjid karena kita memasuki area masjid, maka dikatakan tahiyat. Kalau bahasa mungkin simpel adalah penghormatan kepada masjid. Dan dimakruhkannya seseorang masuk ke masjid langsung duduk sebelum dia sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Makruh. Fi ayyi waqtin dakhala, di waktu kapanpun dia masuk masjid, maka makruh dia langsung duduk. Baik dia sholat 2 rakaat dengan niat tahiyatul masjid ataupun sholat fardu ataupun sunnah rawatib lainnya. Intinya masuk masjid sholat. Karena memang asal dibangunnya masjid mendirikan sholat dan mengingat Allah Rabbil Izzah, sehingga Imam Nawawi mengatakan makruh hukumnya seseorang langsung duduk ketika masuk masjid tanpa menunaikan sholat tahiyatul masjid di waktu kapanpun dia masuk. Itu artinya sekalipun di waktu terlarang, maka tetap dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Ataupun dia masuk ke masjid dengan niat sholat tahiyatul masjid atau sholat fardu atau sunnah rawatib yang menunaikan sholat di masjid itu. Di sini ada 2 hadis yang diangkat oleh Syekh dan juga Imam Nawawi. Hadis yang bernomor 1144. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain, muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah yang semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjidah, bila salah seorang di antara kalian tanpa kecuali, siapapun orang di antara kalian memasuki masjid atau akan masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah langsung duduk dalam masjid, hatta yusalliya rak'atain, sampai dia menunaikan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Sehingga Imam Syafi'i memberikan penjelasan kepada kita mengapa tahiyat masjid diperbolehkan ditunaikan di waktu kapanpun, sekalipun di waktu terlarang, karena beliau menamakannya sholat dzati sabab, penunaian sholat karena ada sebab, ada alasan, yaitu apa? Dukhulul masjid, masuknya seorang mukmin atau seorang muslim ke area apa? Masjid. Jadi memang ada hadis yang menyatakan waktu-waktu terlarang mendirikan sholat. Namun di ranah ini, di masalah ini, para ulama mengatakan tidak mengapa sholat ke masjid kapanpun Anda masuk ke masjid, sekalipun sedang berada di waktu terlarang, maka dianjurkan tetap menunaikan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sehingga Imam Syafi'i menamakannya dengan alasan sholat dzati sababi, sholat yang ditunaikan karena ada sebab, ada alasan, yaitu apa? Dukhulu al masjid, ketika seorang memasuki masjid. Kemudian hadis yang berikutnya bernomor 1145. Hadis yang pertama tadi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan disepakati oleh mereka berdua kesahihannya. Yang berikutnya an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir
yang semoga Allah meridhoinya, dia berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid. Faqala shalli rak'atain." Kata Jabir, satu hari saya pernah menemui Nabi. Saya pernah menghampiri Nabi. Dan beliau kala saya menghampirinya, dia sedang dalam masjid. Ketika beliau melihat saya masuk masjid, maka beliau berkata kepada saya, "Shalli rak'atain." Tunaikan salat sunnah 2 rakaat. Hadis ini oleh Syekh Abu Zaman Salim bin Id Al-Hilali diberikan satu kandungan bab dengan mengatakan al-amru liman dakhala al-masjid alla yajlisa qabla sholati rak'atain. Perintah yang disampaikan Nabi kepada sahabatnya, lebih khusus ketika beliau mengingatkan Jabir, adalah agar setiap orang yang masuk ke dalam masjid tidak langsung duduk sampai dia salat sunnah 2 rakaat. Dari sini kita akan ambilkan keterangan lain dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang juga beliau memberikan syarah penjelasan terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan di sini tentang masalah salat tahiyatul masjid. Beliau mengatakan wa annaha sunnatun muakkadatun. Salat tahiyatul masjid adalah salat yang dikerjakan seorang mukmin, seorang muslim ketika masuk ke masjid 2 rakaat sunnah. Dan salat ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ini sebagai bentuk untuk saya pribadi juga yang lain nasihat, ya. Terlepas itu sunnah, tapi muakkadah, sangat ditekankan. Tidak boleh kita lantas meremehkannya. Kalau ada udzur yang syar'i kita lupa menaikkannya, tapi ketika jelas sadar, ingat kondisi memungkinkan, maka sekalipun ini amalan sunnah, maka kita sebagai umat yang Muhammad SAW, pengikut beliau yang mengharapkan berkumpul bersama beliau, maka laksanakan ini dengan penuh setulus hati dan keikhlasan. Ulama mengatakan wa annaha sunnatun muakkadah. Salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Biasanya kalau kita bersama orang, Mas, walaupun ini bukan harus dikerjakan, tapi kalau jangan tinggalkan, kalau lakukan ini, kerjakan ini. Terlebih minimal Nabi menegur sahabatnya. Yang kedua sudah pasti berpahala. Yang ketiga kita menghidupi sunnah Nabi. Yang keempat kita ingin jadi pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kata para ulama, kalau bukan kita yang sekarang sedang belajar, yang mau bangkit menghidupkan sunnah beliau, maka siapa lagi? Lalu yang berikutnya, kita tidak akan pernah tahu umur kita mau sampai kapan. Lalu sampai sejauh mana kita mau menegakkan sunnah. Kalau yang fardu jelas tidak tahu menawar, tapi sunnah inilah yang terkadang, mohon maaf, oleh sebagian kecil kaum muslimin diabaikan, disepelekan, dianggap kecil. Wah, sunnah sudah berbeda ini. Karena kita katakan, kalau kita ingin keren kita sebagai pengikut Nabi kita Muhammad SAW dikatakan baik dan maksimal, maka hidupkan sunnah-sunnah beliau yang jelas-jelas dan dia sudah ada. Kenapa? Karena umur kita tidak ada yang tahu. Kenapa? Sejauh mana kualitas amal ibadah kita? Kenapa? Sejauh mana bekal amal kita untuk kelak menghadap Allah di akhirat sana? Itulah sunnah. Idza dakhala al-masjid fi ayyi waqtin kan, ketika seorang di antara kita masuk ke masjid di waktu kapanpun, maka sangat dianjurkan untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Wa innahu yukrahu an yajlisa hatta shalli raka'atain. Selesai ini, dan jelas dimakruhkan bagi seorang muslim langsung duduk sampai dia menaikkan tasbih 2 rakaat tahiyatul masjid. Wa annahu la farqa baina
Tidak ada pengecualian ketika menunaikan sholat 2 rakaat tadi itu, baik itu dinamakan tahiyatul masjid atau sunnah rawatib atau yang wajib dan fardu atau istikharah sekalipun, al-muhim pada intinya janganlah di antara kita masuk ke masjid langsung duduk kecuali setelah menunaikan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Sekaligus kita ingin memberikan kepada orang lain syiar. Ini syiar Islam. Ketika mulai banyak ya muslimin atau mungkin anak-anak kaum muslimin yang semakin jauh dari ajaran-ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, dan kita mengenalkan apa yang Nabi bawa dengan upaya yang kita miliki, dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan tulisan kita, atau dengan isyarat kita. Ini sudah merupakan kebutuhan. Ya, kenapa dikatakan kebutuhan? Ketika fenomena di hadapan kita terlihat jelas, ya, tidak jarang dari anak-anak kaum muslimin mereka tidak mengenal, tidak tahu, nggak tahu namanya, nggak tahu bagaimana dia meniatkannya, nggak tahu bagaimana ada masuk ke masjid. Ini kan kita miris pada akhirnya. Makanya kata para ulama ini sunnah muakkadah, menghidupkan sunnah Nabi, mengenalkan sunnah Nabi, dan mendakwakan sunnah Nabi dengan satu dari 4 indikator, 4 aspek, 4 sarana, qaulan ucapan kita, au fi'lan perbuatan kita, au kitabatan tulisan kita, au isyaratan atau dengan isyarat kita. Kemudian Syekh Utsaimin menambahkan di sini, sunnatu dukhulil masjidil muakkadatun jiddan. Salat ke masjid sunnah, tapi beliau mengatakan muakkadah jiddan, amat sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Ya. Ulama menghormati pendapat ulama yang lain. Kalau diambil sebagian ulama lain yang mengatakan hukumnya wajib. Karena ada perintah dari siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kapan? Ketika sahabat Jabir masuk ke masjid, Nabi dan di masjid, maka beliau menegaskan sholli rakaatain, tunaikan salat 2 rakaat. Dia. Wa yadullu ala ta'kidiha jiddan. Apa indikator yang menguatkan pendapat ulama yang mengatakan sunnah yang sangat amat ditekankan? Apa indikatornya? Apa buktinya? Tentang kisah anna rajulan dakhala yaumal jumu'ati wan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutbu fajalasa. Kisah ada salah seorang sahabat Nabi yang dia masuk ke masjid di hari Jumat dan Nabi sedang khutbah. Fajalasa, salah seorang sahabat Nabi langsung duduk. Tergambar ya, hari Jumat khotib menaik mimbar dan Nabi berkhutbah, sedang berkhutbah. Masuklah salah seorang sahabat Nabi, masuk langsung duduk. Memang terkadang sebagian kaum muslimin mengira mendengar khutbah wajib, maka saya duduk. Lihat, ketika Nabi khutbah dan melihat ada sahabat yang masuk di hari Jumat, memang terlambat, langsung duduk. Faqala lahu, Nabi berkata kepada orang ini, as-shallaita. Yang Nabi sampaikan ketika khutbah itu mengindikasikan ya diperbolehkan seorang khatib mengajak bicara jamaah. Bisa dipahami ya? Bisa ya diperbolehkannya seorang khatib Jumat mengajak bicara jamaahnya, boleh. Bagaimana sebaliknya? Tidak boleh, kecuali ketika mengingatkan. Apa yang diingatkan? Ketika khatib baca ayat salah. Kalau jamaah semuanya hafal Quran, harus mengingatkan misalnya. Ya, tapi kalau bicara biasa, maka tidak dibolehkan, kecuali ada udhur yang sangat mendesak.
Nah, Nabi kita yang mengatakan asal laita, saudaraku, kamu sudah sholat belum tadi? Artinya apa? Tahiyatul masjid. Ini menunjukkan khotib boleh menegur, boleh mengajak bicara jamaah salat Jumat. Pria ini ketika tanya, qala la, tidak Rasulullah, saya belum salat 2 rakaat. Qala, Nabi langsung mengatakan, faqum, berdirilah, fasal, tunaikan salat rakaatain, 2 rakaat, wa tajawwaz fi 5. Tapi jangan lama-lama. Salat sunnah 2 rakaat dan jangan lama-lama, ringankan bacaan, bukan ngebut ya, ringankan bacaan. Jangan lagi mumpung buat kebenaran. Kalau saya mau khutbah 2 rakaat sunnah dipanjangkan bacaannya, murojaah hafalan ya boleh. Karena Nabi mengatakan diri tunaikan salat sunnah 2 rakaat di masjid, tapi peringan bacaan, nggak usah panjang-panjang. Sekalipun baca Al-Fatihah setelah sholat itu boleh, penting peringan bacaannya. Li ajli an yastami'a al-khutbah, agar dia segera selesai sholatnya lalu melanjutkan mendengarkan apa? Khutbah Jumat. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an yusalli 'ala khutbati ma'an naslima'a al-khutbati wajib, kana dzalika idanan bi anna ta'dil masjid wajiban. Jadi ini alasan argumentasi sebagian ulama yang mengatakan hukum sholat tahiyatul masjid itu wajib. Ini pendapat kedua ya. Jadi argumentasi sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwasanya hukum sholat tahiyatul masjid wajib, dalilnya ini kata mereka. Mereka menambah, apabila Nabi telah memerintahkan sahabat yang tadi untuk sholat 2 rakaat, sedangkan beliau sedang berkhutbah, padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib, maka dari sini terpahami oleh ulama ini bahwasanya hukum menunaikan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid adalah wajib. Ini yang mereka pahami. Pendapat yang kedua lah ya, harus dipahami dengan baik. Walaula nususun dallat ala adamil wujub laqulna innaha wajibah. Seperti ini. Jika seandainya tidak ada nas-nas pembanding yang menunjukkan hukumnya tidak wajib, maka kita akan wajib pula. Artinya berubah hukum jadi sunnah karena ada nas yang mengindikasikan tidak wajib. Tapi jika tidak ada nas pembanding yang mengindikasikan hukumnya sunnah, kembali ke asal hukumnya wajib. Itulah ulama ingin mengingatkan kita, ingin mengajak kita, ingin merangkul kita agar kita betul-betul perhatian dengan segala yang Nabi ajarkan kepada kita. Ingat ya, segala yang Nabi ajarkan kepada kita dan kita mendapatkannya, dan kita membacanya, dan kita mempelajarinya, dan kita mendengarkannya, maka upayakan untuk mengamalkan seluruh yang diajarkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinnaha sunnatun muakkadatun fi ayyi waqtin inda qawta ba'da salatil fajri salli rak'atain, ba'da salatil asri salli rak'atain, inda ghurubi syamsi salli rak'atain, inda tulu'i syamsi salli rak'atain, la tajlis. Kata Syekh Utsaimin, ketika ada nas pembanding yang memalingkan hukum wajib pada sunnah, tapi sunnah itu pun sangat ditekankan. Beda ya. Kalau kita naik dokter misalnya, Pak dokter misalnya, saya ketika sakit itu butuh vitamin kan? Kalau anjuran saya sangat butuh. Beda kalau dibilang nggak butuh, nggak apa-apa. Tapi ketika ada ungkapan dari seorang yang ahli di bidangnya,
akan ikuti. Bicara urusan duniawi, urusan bisnis, urusan pribadi, kita sangat-sangat care dan sangat mengikuti. Mengapa? Untuk bekal uswawi kita, bekal amal kita. Sekarang maaf itu sunnah, boyo, jangan ditinggal, jangan disepelekan. Karena di event yang lain, baginda Nabi kita Muhammad SAW sudah mengingatkan umatnya dengan mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan perkara yang baik sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan amal ma'ruf yang baik sekecil apapun. Terlebih nek amalan itu tertuang dalam Al-Quran, termaktub dalam Al-Quran dan dalam hadis dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi mengerjakannya, Nabi melakukannya, dan mereka para sahabat yang hidup bersama beliau, mendampingi beliau, bersama beliau sehari-hari mengerjakannya. Upayakan kita semaksimal mungkin tidak meninggalkannya, tidak mengabaikannya, dan tidak meremehkannya, agar nanti posisi kita, majelis kita dengan beliau SAW lebih dekat. Agar nanti kita di hari kiamat bukan termasuk golongan yang diusir masuk ke telaga beliau. Alhamdulillah kita. Karena kita menyelisih sunnah beliau atau mengadakan amalan yang belum kami ajarkan, terusir nanti pada akhirnya tidak diizinkan bersama beliau masuk ke telaganya. Alhamdulillah. Syekh menambahkan di sini, indah kota ba'da salatul fajri shalli rakaatain. Ketika setelah salat subuh engkau masuk ke masjid, tunaikan 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Setelah asar masuk masjid, tunaikan 2 rakaat tahiyatul masjid. Masuk masjid ketika terbenam matahari, tunaikan tahiyatul masjid. Masuk ke masjid ketika matahari terbit, tunaikan tahiyatul masjid. La tajlis, jangan langsung duduk. Itu ada. Itu ada. Bahkan kita sebagai orang tua mengingat anak kita, ketika anak kita mengerti dan bicara, ada teknik, ada imbal balik, memahami perintah dalam orang tua, sampaikan. Nah, biasakannya kalau masuk masjid, sunat 2 rakaat dia terus terus ingatkan, tuntun, kenalkan masjid. Nah, kalau masuk masjid tidak boleh ributnya, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh teriakan, nggak boleh kejar-kejaran, nggak boleh kencing di masjid, nggak boleh motor di masjid. Terus tanyakan di mereka, di ingatan mereka, di telinga mereka, dengarkan terus. Nah, masuk masjid, sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Nanti anak Anda akan tanya ketika Anda untuk dia, setelah dewasa dia, kita lupa sholat 2 rakaat tahiyat masjid, dia kata belum kita, Bapak mau ganti sholat masjid. Kata ini yang paling nanti. Itu hikmah kenapa kita saling mengingatkan di antara kita. Dakhalta wal imam yakhtub shalli rakaatain. Sekalipun hari Jumat engkau qadarullah terlambat Jumatan, masuk ke masjid, imam sudah khutbah, tunaikan 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Dakhalta wan nasu tastami'u ila darsin shalli rakaatain. Engkau masuk masjid sedang ada majelis zikir, majelis taklim seperti ini, tunaikan salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian kata Syekh, wa fi ayyi halin wa fi ayyi waqtin la budda an tusalli rakaatain, di waktu kapanpun, ya, di kondisi apapun, selama kau masuk masjid, maka tunaikan salat sunnah tahiyatul masjid. Lakin yustasna min dzalika, di penghujung masalah ini Syekh Utsaimin menekankan, tapi ada pengecualian. Apa itu? Idza dakhala al-khatib fa innahu la yusannu lahu an yusalli rak'atayn bal yahmidu ila al-mimbar wa
khotib Jumat, ya, bagi khotib Jumat, khotibnya loh ya, ketika mau masuk masjid dan sudah tiba waktunya khutbah, tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid, tapi apa? Langsung naik mimbar. Jika telah masuk waktunya untuk khutbah, ya, bagi khotib Jumat yang ditugaskan kebagian tugas khutbah Jumat, maka tidak disunahkan bagi dia salat 2 rakaat ketika sudah tiba waktunya berkhutbah, tapi langsung dia menuju mana? Mimbar. Kalau waktunya panjang, Ustaz, maka diperbolehkan masuk masjid untuk tahiyatul masjid. Waktu yang masih panjang. Lalu ketika memang dia masuk masjid untuk khutbah Jumat dan telah tiba waktunya khutbah, dia langsung naik mimbar, nggak disunahkan sunnah 2 rakaat di masjid, langsung salam dan dia berkhutbah kepada manusia. Yang kedua, dalam masalah pengecualian, idza dakhala al-masjidal harama lit-thawaf. Kalau masuk Masjidil Haram di Makkah untuk tawaf, fa innahu yujzi'uhu at-tawafu an sholatil rak'atain. Orang yang mau ke Mekah dan ingin tawaf, maka tawafnya itu sudah cukup mewakili sholat sunnah tahiyatul masjid. Terpahami ya? Lalu Syekh Utsaimin memberikan kepada kita keterangan berikutnya, wa amma man dakhala al-masjidal harama lis-salati fa innahu ka ghairihi minal masajidi yusalli tahiyatal masjid. Adapun siapapun di antara kita yang mau masuk Masjidil Haram di Mekah untuk menunaikan salat fardu 5 waktu, maka Masjidil Haram di Mekah sama seperti masjid yang lainnya dianjurkan setiap pribadi muslim dan muslimah untuk sholat tahiyatul masjid. Terpahami? Ya. Kata Syekh, yang kedua di antara bentuk pengecualian ketika masuk Masjidil Haram di Mekah untuk tawaf, maka tawaf sudah mewakili sholat sunnah tahiyatul masjid. Adapun kalau di antara kita di Mekah mau ke Masjidil Haram untuk menunaikan sholat fardu 5 waktu, maka Masjidil Haram hukumnya sama dengan masjid lainnya di muka bumi ini. Sangat ditekankan dan dianjurkan menunaikan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Wa mashhura bainal 'amah anna tahiyatul masjidil haram at-tawaf hadza la asla lahu. Adapun yang diyakini dan sudah mulai merebak di sebagian kalangan kaum muslimin yang mereka memahami bahwasanya tahiyatul masjid di Mekah adalah dengan tawaf, maka Syekh Utsaimin mengatakan tidak ada dalilnya. Pahami ya? Adapun yang sudah viral dan menyebar di sebagian kaum muslimin pada umumnya, yang mereka memahami kalau mau ke Masjidil Haram Mekah tidak perlu datang masjid, cukup tawaf saja sebagai ganti dari tahiyatul masjid. Maka menurut Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, la asla lahu, tidak ada dasarnya, tidak ada landasannya, dan tidak ada dalilnya. Terpahami insyaallah? Paham ya? Sekali lagi, kalau ada orang mau ke Masjidil Haram Mekah, mau tawaf, tawaf aslinya ya dia mau tawaf, maka tawaf itu cukup mewakili tahiyatul masjid. Adapun yang mau ke Masjidil Haram sudah nginap seminggu, hari pertama udah tawaf, ya pagi tawaf, terus pulang ke hotel, zuhur mau ke masjid, maka
berlaku seperti umumnya masjid harus ditekankan salat sunat tahiyatul masjid. Lalu yang ketiga kata Syekh, adapun yang sekarang viral dan sudah nyebar di sebagian kaum muslimin bahwasanya yang namanya tahiyatul masjid di Mekah itu cukup 2 kali tawaf setiap hari, maka ini tidak ada dasarnya dan tidak ada dalilnya. Bal yuqal, bahkan dikatakan man dakhala al-masjidil haram liyatufa ajza'ahu tawaf an tahiyatul masjid wa man dakhala li-istima'i darsin aw intidari fariidatin aw ma asbaha dzalika fa huwa ka ghairihi minal masajid. Bahkan kita katakan pada orang ini, siapapun di antara kita yang mau masuk Masjidil Haram Makkah untuk tawaf, maka tawafnya sudah mewakili sholat sunnah antar masjid. Adapun orang yang masuk Masjidil Haram di Makkah untuk mendengarkan pelajaran, menunggu sholat fardu atau yang semisalnya, maka Masjidil Haram berlaku seperti masjid yang lainnya, ditekankan untuk kita menunaikan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. La yajlisu hatta yusalliya raka'atain. Janganlah di antara kita langsung duduk kecuali sudah menunaikan sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Wa yanbaghi idza dakhala al-masjida wal imamu yakhutubu yaumal jumu'ati an yusalliya raka'ataini khafifatain. Dan yang seyogyanya dan sepatutnya ditunaikan seorang muslim ketika dia masuk Masjidil Haram sekalipun dan imam dan khutbah Jumat, hendaklah dia menunaikan salat sunnah 2 rakaat di masjid. Wa idza dakhalahu wal muadzin yu'adzin fa in kana fi ghairi jumu'atin fa innahu yantadiru qa'iman hatta yutabi'a al-mu'adzina wa yadhkur bid-du'a alladhi ba'da al-adhan thumma yusalli rak'atayn. Adapun ketika di antara kita masuk masjid dan muadzin sedang mengundangkan adzan selain adzan Jumat, maka yang berlaku dia tunggu sampai sang muadzin selesai memandangkan adzan agar dia mengikuti ucapan-ucapan muadzin. Paham ya? Kalau ada di antara kita masuk masjid sekalipun Masjidil Haram Makkah dan Madinah dan sang muadzin menggunakan adzan selain adzan Jumat, maka sunnahnya kita menunggu sambil mengikuti kumandang adzan. Ketika selesai adzan dikumandangkan, berdoa setelah mendengar adzan, baru setelah itu dia sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian wa in kana fi yaumil jumu'ati, adapun ketika di antara kita berada di hari Jumat, wal adzan, dan dikumandangkan adzan atau adzan yang kedua ketika khatib naik mimbar, fa innahu yusalli tahiyatul masjid. Maka berlaku beda. Kalau di antara kita masuk masjid Jumatan, khatib naik mimbar dan adzan dikumandangkan, maka boleh tidak mendengarkan adzan dan segera menunaikan salat tahiyatul masjid. Kapan itu? Hari Jumat. Kapan itu? Ketika khatib naik mimbar, maka diperbolehkan segera salat sunnah 2 rakaat. Untuk apa? Mendengarkan khutbah. Karena ada yang afdhaliyah di situ. Hakada qala ahli ilmi rahimahullah. Demikianlah kata Syekh Utsaimin yang disampaikan oleh para ulama dalam masalah ini. Ada pemilahan. Kemudian kita akan masuki hadis atau bab atau subbab yang bernomor 209. Babun istihbabu rak'ataini
ba'da al-wudu'i. Bab anjuran sholat 2 rakaat setiap kali selesai wudu. Hadis yang nomor 1146. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amirtahu fil Islam, fa inni sami'tu jawfan alayka baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar umuran fi sa'atin min laylin aw naharin illa sammaytu bidzalika al-umuri ma tuliba li an usalliya. Muttafaqun alaih. Suara benar ya? Apa-apa juga? Benar ya? Baik. Dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal dalam konteks bertanya, ya Bilal, wahai Bilal, hadisni, tolong sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku, infokan kepadaku, biarja amalin, tentang sebuah amalan yang istimewa, sebuah amalan yang istimewa, amalan yang selalu kau kerjakan, yang dengan amal itu engkau selalu berharap pahala Allah, berharap surganya Allah, berharap maghfirah atau ampunan Allah, dan berharap surganya Allah yang paling tinggi. Sampaikan kepadaku amal istimewa yang dikerjakan dalam Islam. Beliau menyampaikan, kata Nabi, fa inni sami'tu jawfan 'alayka baina yadayya fil jannah, karena aku diperdengarkan oleh Allah suara terompak atau sendalmu di surga. Allah. Nabi merasa iri, ingin tahu apa sih amal istimewa yang selalu dikerjakan dan dilakukan Bilal. Kenapa Rasulullah? Karena aku mendengar dengan kedua telingaku dan Allah mendengarkan kepadaku suara teropakmu, suara sendalmu. Di mana? Di surga, bukan di gang perumahan, tapi di surga Allah. Apa kata Bilal? Qala, Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi, tidaklah aku berbuat sebuah amalan yang paling kuharapkan, paling kuandalkan besarnya pahala, min anni, melainkan aku tidaklah aku sempat berwudu di waktu kapanpun, baik siang ataupun malam, melainkan aku menunaikan 2 rakaat setelah aku berwudu. Dan itu aku lakukan rutin selama aku mampu. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disepakati oleh mereka berdua sesokinannya. Dari hadis ini Syekh Abu Usama Salim bin Al-Hilali memberikan kepada kita
terkait kisah yang Nabi mendengar suara para bilang di surga. Hal yang perlu kita garis bawahi, garis atasi, dan kita lingkari dan kita pegang dalam prinsip hidup kita. Bisa kita bayangkan selevel Bilal bin Rabah yang dahulunya seorang hamba dan budak, hamba sahaya dari Ethiopia, Habasyah, bintang jauh. Tapi di mata Allah punya keistimewaan dan sudah Allah izinkan perompangnya sudah singgah di surga. Itu jangankan kita mendengar berita ini, kalau perompangnya saja sudah disinggahkan ke surga, apalagi orangnya. Yang pertama kata Syekh, amalus sirri afdalu min amalil jahri. Kata Syekh, amalan yang dikerjakan setiap orang di antara kita, bila itu tidak dilihat orang lain, itu yang paling utama. Bila di antara kita mampu mengerjakan amal ibadah yang dicintai Allah, diberikan pahala oleh Allah, dan itu kita kerjakan secara sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang mengetahui, maka itu lakukan. Itu yang lebih afdal, itu yang lebih utama. Baca Al-Quran, sholat tahajud, sedekah, berbakti sama orang tua, baik sama anak istri, baik sama tetangga, dan itu sembunyi-sembunyi, itu yang lebih afdal. Karena asalnya bila ada yang tahu nih, itu amal sir, kata para ulama, amal sirri, amal ibadah yang dikerjakan secara sir, artinya rahasia dan tidak ada orang yang melihatnya, itu lebih baik ketimbang terang-terangan. Walaupun sebagian amal tidak terang-terangan juga boleh, tapi kalau versi kita adalah upayakan kita punya amal rahasia, punya amal yang dirahasiakan, yang orang tidak perlu tahu, amal rahasia, dan itu yang selalu kita andalkan, dan itu selalu kita lakukan, dan itu kita merutinkan, dan itu kita istiqomah di atasnya. Yang kedua, al-hasu al-salati akibal wudu'i di Allah yaqal wudu' khaliyan an maqsudihi. Adanya anjuran kepada setiap orang di antara kita untuk menunaikan salat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Yang dalam bahasa Bali kita menamakannya namanya syukur wudu, ada yang menamakannya tuhur. Penamaan dari masalah, tapi pengudayannya, pengamalannya. Sehingga dalam Islam dianjurkan setiap orang di antara kita untuk sholat sunnah 2 rakaat setiap kali selesai berwudu. Kenapa demikian? Agar esensi wudu yang kita lakukan tidak kosong dari maksudnya. Itu apa? Kalau suci berwudu sholat, kalau sunnah enggak. Agar wudu yang kita lakukan tidak hampa, tidak kosong dari maksud dan tujuan melaksanakan yang namanya wudu. Bahkan para ulama salaf, mereka sebagian mereka melebihkan berwudu sebelum tidur. Bahkan sebagian mereka mengatakan, saya tidak ingin malaikat maut menghampiri saya dan saya dalam kondisi tidak suci atau berwudu.
juga merahasiakan besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada hamba-Nya kala hari kiamat. Supaya apa? Supaya kita ini berkompetisi, berlomba-lomba untuk banyak berbuat amal kebajikan. Simak ketika Allah menegaskan kepada kita di petikan ayat ke-17 As-Sajdah. Allah mengatakan di situ, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Apa kata Allah? Fala ta'lamu nafsun. Setiap orang di antara kita tidak pernah ada yang tahu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, dari apa yang Allah sembunyikan akan pahala yang menyejukkan, pahala yang menyenangkan, pahala yang menggembirakan. Allah sengaja menyembunyikannya agar kita tidak kendor. Orang sering mengatakan, "Mas, maju, jangan kasih kendor, terus semangat." Pun Allah demikian memberi kita support, dukungan besar dengan mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Setiap orang di antara kita tidak pernah mengetahui, tidak akan pernah tahu apa yang Allah sembunyikan untuk mereka dari berbagai macam kenikmatan yang menyenangkan hati. Sebagai apa? Balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya. Di bab ini pun kata Syekh Abu Usama Salim bin Al-Hilali, Allah memberikan balasan yang besar dengan pemberian balasan yang sangat besar atas amal yang dikerjakan seorang hamba. Bahkan boleh dikatakan tidak sepadan dengan besar pahalanya. Ringan yang kita kerjakan, besar pahalanya. Maka Nabi ketika memberi kita wanti-wanti dan warning, ketika berjalan sebuah amal yang ringan, beliau mengatakan, "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman." Kata beliau. Beliau mengatakan ada dua kalimat khafifatan 'alal lisan yang sebenarnya ringan untuk dikerjakan oleh lisan manusia, mudah melafazkannya, mudah mengucapkannya. Thaqilatani fil mizan, Rasulullah, tapi berat dalam timbangan, gak main-main. Habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Sang Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalimat yang ringan diucapkan, tapi berat dalam timbangan Allah dan amat dicintai Sang Rahman, Allah Azza wa Jalla, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita bisa menghafal, kita mudah melafazkannya, kita mudah mengulanginya, dan terus bisa mengingatnya. Pertanyaannya, kapan Anda sering mengucapkan? Lihat, kalimatnya ini dua kalimat, khafifatan 'alal lisan, ringan untuk dilontarkan oleh lidah manusia, lisan kita. Sangat disukai Sang Rahman. Sangat jelas expressing dari Nabi, ya, disukai oleh Allah. Kalau antum mencari amal yang cinta ini beringat dan timbangannya berat di hadapan Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dulu saya pribadi, saya mendengar nenek moyang kami melafalkan kalimat itu dengan ringan kepada subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu belum SD, benar. Ketika kita beragama baru tahu, masya Allah, nenek moyang kita yang belum mengenal dalil
Ya, Allah Rabbul Izzah tidak main-main dalam hal apa? Memberikan ganjaran. Tidak main-main dalam hal apa? Memberikan pahala. Tidak main-main dalam hal apa? Memberikan balasan. Allah pakai perhitungan sudah jelas kok. Selamat amal baik, satu kebaikan dibalas satu kebaikan dan dilipat gandakan maka lipat 10 kali lipat. Sampai berapa? 700. Sampai berapa? Sampai antara 3. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita malas beramal? Ya. Jadi mau sampai kapan kita berleha-leha dan tidak mengamalkan? Sehingga Allah sudah mengatakan kepada kita di ayat yang tadi kita baca ayat 17 As-Sajdah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Maka cukup kita bertanya kepada setiap orang di antara kita, mau sampai kapan bersantai ria, berleha-leha sampai mati? Ya silakan. Jangan salahkan yang di atas Allah berizzah kalau pada akhirnya tidak memberikan pahala kepada kita, tidak memudahkan urusan kita, tidak menolong kita dan membiarkan kita, sehingga kita akan masuk ke ranah yang membahayakan kita. Di antara orang mereka mengatakan min amati mi'radillahi ta'ala an 'abdihi bi an ja'ala syughlahu fi ma la ya'ni khudlanan minhu. Kata sebagian ulama salaf, di antara tanda Allah Rabbul Izzah mulai meninggalkan hambanya, mengabaikannya dan tidak memperdulikannya, Allah jadikan aktivitas hamba itu kegiatannya kegiatan yang tidak bermanfaat sebagai bentuk penghinaan Allah atas dirinya. Alhamdulillah walhamdulillah billah. Hati-hati, ulama mengingatkan kita min alamat i'radillahi ta'ala an 'abdi atau anil 'abdi, di antara tanda-tanda Allah Rabbul Izzah mulai meninggalkan hambanya, berpaling dari hambanya dan tidak memperdulikan hambanya, kalau di antara kita aktivitas yang dikerjakan, amalan yang dilakukan tidak bermanfaat sama sekali, sebagai penghinaan Allah Rabbul Izzah. Ya. Kalau kita khawatir itu, ingatlah doa Nabi Ibrahim di ayat 87 Asy-Syu'ara. Al-Rahman berdoa, wala tukhzini yawma yub'atsun. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah ya Rabbku, jangan engkau hinakan, jangan mencampakkan aku kalau di hari kiamat. Berbahaya buat kita pada akhirnya. Lalu yang ketiga, jawazu su'alis salihin amma yahdihim, jawazu su'alis salihin amma yahdihim Allah lahu min al-a'malis salihati yuktada biha atau yaktadi biha ghairuhum fi dzalika. Diperbolehkannya kita bertanya kepada orang-orang saleh sekitar kita tentang peluang apa yang Allah berikan kepada mereka, taufik Allah, hidayah Allah dari amal istimewa yang mereka lakukan, agar para orang selain mereka meniru. Gak apa-apa, nanti orang soleh datang, dari amal apa yang bisa saya kerjakan biar tenang, wajah stres, depresi, gak suram, ya, jutek wajahnya. Karena orang yang soleh, orang yang salehah itu tenang hidupnya, karena muara kebahagiaan di hati kita, bukan kendaraan kita, bukan rumah kita, bukan harta kita, bukan jabatan kita, bukan pangkat kita, bukan nasab kita. Hati muara kebahagiaan. Dan orang yang saleh dan salehah
dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Agar apa? Mendapat ketenangan. Agar apa? Mendapat tumaninah. Agar apa? Mendapat sakinah. Agar apa? Mendapat al-waqar. Beda. Kita sering orang, ini orang kayaknya low profile, nyantai. Ada orang bawaan begitu, tapi hakikatnya orang beriman itu tidak pernah dihantui oleh al-khawf wal-huzn. Tidak pernah mau kalah dan dikalahkan oleh perasaan takut di masa akan datang dan sedih di masa lalu. Itu orang mukmin, itu orang mukminah, itu orang saleh, itu orang saleh. Maka diperbolehkan bagi kita bertanya kepada orang saleh tentang peluang hidayah taufik yang Allah berikan bagi dia. Agar apa? Orang-orang selain ini meniru mereka, mengikuti mereka. Karena memang kalau di dunia kita meniru orang yang saleh dan kebaikan itu berkata, tulisan, interaksinya, muamalannya, amalannya, dan isyarat. Ya. Dan memang Nabi kita juga pernah bilang sama kita, la tusahib illa mu'minan wa la ya'budu 'amaka illa taqi. Nabi mengatakan, janganlah kalian bersahabat dan mencari teman dekat kecuali mendekati orang mukmin atau perempuan kepada mukminah. Wa la ya'budu 'amaka illa taqiyun. Dan jangan pernah ada orang yang makan makanan kecuali orang bertakwa, orang yang soleh dan yang bertakwa. Subhanallah. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, su'alus syekhi an amali tilmidihi liyaqumbahu alaihi wa yuraghibahu fihi in kana hasan wa illa fayanha. Diperbolehkannya seorang guru bertanya kepada muridnya untuk bisa memberikan motivasi yang lebih dan berikan support yang baik selama itu berdampak positif dan baik. Kalau sebaliknya maka tahan. Jadi di antara ada seorang guru pada muridnya, dia boleh bertanya kepada murid tentang sebuah amal yang dikerjakan murid itu. Kalau sudah benar maka diarahkan, diberikan support, bimbingan. Kalau tidak, maka nggak usah. Hindari menimbulkan hal yang berbau negatif. Yang keenam, bayan mengkhabatin dibilang berdoa. Hadis tadi menggambarkan kepada kita tentang keutamaan yang dimiliki oleh Bilal. Itu bukti nyata. Sebelum Bilal dibuat oleh Yakin. Jadi yang berhak mendapatkan surga, pahala Allah, kemuliaan Allah bukan warna kulit, bukan darah keturunan, bukan bangsa dan asal negara, bukan ketampanan, bukan kecantikan, bukan kesempurnaan fisik, bukan. Ini agar seorang di antara kita tidak loyo, tidak malah kendor, tidak malas. Bukan pangkat, bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan golongan darah, bukan garis keturunan, bukan asal negara, bukan ketampanan, bukan. Karena Bilal seorang budak yang pernah disiksa oleh Uqbah bin Mu'ayyid, oleh Umayyah bin Khalaf, dihinakan, disiksa, dicambuk, di batu dadanya besar batu itu, disiksa di mana masanya panas dan tandus. Allah muliakan, Nabi angkat sebagai mu'adzin juru azan, dan Nabi mendengarkan Allah berimannya, terompahnya Bilal sudah mampir ke surga Allah. Terompah kita ada kemana aja? Sendal kita bermerek mewah, tapi belum bisa mengantarkan surga. Kalau salah penggunaannya,
menggambarkan kepada kita tentang keistimewaan, keutamaan yang dimiliki siapa? Bila bukan karena garis keturunan, bukan karena warna kulit, bukan karena pangkat, jabatan dan lain sebagainya, bukan ketampanan dan kecantikan, kesolehan, kebaikan, ketaatan, itu hakim bersama. Dan nama iman menjadi satu di antara sekian banyak nama surat Al-Quran ini. Luqmanul Hakim tidak tampan, rambutnya keriting, bibirnya tebal, hidungnya pesek, kaki tangannya cacat dan kakinya lebar. Dan dia menganggap tidak banyak khas-khas di Mesir. Tapi Allah muliakan. Pesan itulah yang sempat terus dingiang oleh ulama tabi'in. Atha bin Abi Rabah yang ibunya berkata kepada Atha bin Abi Rabah, "Wahai Atha, sadarkah engkau akan kondisimu?" "Iya, ibu." "Bagaimana fisikmu?" "Pincang." "Maaf, pincang." "Kita tidak tampak." Secara bahasa fisik orang jelek. Apa kata ibunya? "Kamu ingin mulia? Ilmu, belajar." Sehingga ketika pada generasinya Ibn Marwan, raja itu mengatakan tidak boleh seorang pun yang mengajarkan ilmu di Mekah kecuali Atha bin Abi Rabah. Tidak saya izinkan seorang pun berfatwa di Mekah kecuali hanya untuk Atha bin Abi Rabah. Lalu yang berikutnya, yang berapa? Ketujuh. Istihbabu idamatil taharati wa munasabatil mujazati ala dzalika biqul jannah li'anna man lazama ad-dawama 'ala taharati an yabita al-mar'u tahira wa man bata tahiran kana 'ala khairin. Adanya anjuran bagi setiap orang di antara kita untuk mendawamkan, melanggengkan berwudu, gemar bersuci, gemar berwudu. Karena balasannya adalah surga. Kalau orang rajin berwudu dan rajin sholat, itu pahalanya surga. Ini bagi sebagian kita yang barangkali ini tidak sedekah, tidak bisa nolong orang, maka tolonglah diri Anda sendiri dengan amal yang ringan ini yang barangkali banyak orang meremehkan. Justru ketika banyak orang meremehkan amal, jadikan diri Anda dibangkit orang yang terus mendawamkannya dan melakukan, dan tidak perlu orang-orang berdoa. Kata Syekh, di anna man lazama dawama 'ala taharati, karena siapapun di antara kita yang melazimkan dirinya, biasakan diri komitmen, konsisten, selalu berwudu, tentu dia ketika malam hari pun dalam keadaan suci berwudu. Dan barang siapa yang ketika malam harinya mau hidup berwudu, maka dia berada di atas kebaikan dan kebaikan. Lalu yang kedelapan, dukhulul jannati bi rahmatillah wa anna darajati bi hasabil amal. Hadis tadi menggambarkan kepada kita masuknya seorang hamba ke surga Allah karena perantara rahmatnya Allah. Masuknya surga dan hamba layak ke surga Allah karena rahmatnya Allah. Maka lakukan perbuatan amal saleh dan amal kebajikan dan amal ibadah semata-mata mengharap rahmatnya Allah. Wa anna darajati bihasabil a'mal, dan bahwasanya derajat yang tinggi di surga itu sesuai dengan
jarak antara tingkat yang pertama menuju yang berikutnya setinggi langit dan bumi. Subhanallah. Sinyal yang mengisyaratkan kepada kita surga itu bertingkat. Berapa tingkat? Nabi mengatakan kepada kita 100 tingkat. Dan yang tertinggi dan di tengah posisinya paling tinggi adalah Firdaus, yang tepat berada di bawah Arsyur Rahman. Lalu mengatakan kepada sahabat umatnya, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'alul Firdaus a'laha." Bila setiap kali kalian berpetik meminta surga kepada Allah, maka mintalah Firdaus yang tinggi. Ya. Kalau minta kebaikan, yang terbaik kepada Allah. Yang terakhir, kata Syekh, al-jannatu wan naru makhluqatan lillah. Surga dan neraka itu dua makhluk Allah yang sudah ada sampai dengan hari ini. Surga tempat tinggal seorang mukmin al-muti, mukmin yang taat, dan neraka lil kafir al-asi, untuk hamba yang kafir dan durhaka kepada Allah. Ini kita bahas. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Lalu tanya dulu. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah apa itu? Salat wudu. Salat sunnah tahiyatul masjid saat digandengan sama salat qobliyah zuhur apa boleh Pak? Iya. Yang kedua, kalau kita masuk mushola atau langgar apa itu apa kita tetap salat tahiyatul masjid? Gitu saja. Baik. Yang pertama, bolehkah kita menggabungkan dua niat amalan sunnah? Contoh kasus tahiyatul masjid dengan qobliyah zuhur. Boleh? Boleh. Ketika waktunya mepet, maka ulama sepakat, mereka mengatakan diperbolehkan menggabungkan dua niat amalan sunnah. Ketika mepet. Ketika masih banyak longgarnya, maka upayakan sendiri. Yang kedua, bagaimana mushola di kampung atau langgar atau surau? Selama itu diramaikan dengan sholat 5 waktu, maka berlaku sholat tahiyatul masjid. Hanya orang Indonesia kan menamakannya mushola, langgar, surau. Selama itu memang digunakan 5 waktu berjamaah, maka berlaku yang namanya tahiyatul masjid. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Silakan dulu. Monggo. Pelaksanaan sholat sunnah ketika di waktu-waktu yang dilarang, seperti halnya matahari terbit atau matahari terbenam, itu apakah dibolehkan sholat tahiyat masjid atau sholat wudu? Tahiyat masjid dan sholat wudu. Ya, sholat wudu di waktu-waktu yang terlarang dibolehkan. Ya, sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu, ulama sejauh yang kami pelajari, kebanyakan mereka mengatakan boleh dilakukan. Maka tadi di awal saya katakan, Imam Syafi'i menamakannya sholat udah sabab. Diperbolehkan kita tahiyatul masjid di waktu kapanpun, sekalipun terlarang, maka itu dikatakan sholat udah sabab. Termasuk sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu, silakan dikerjakan di waktu kapanpun, sekalipun di waktu terlarang, karena itu pengecualian. Itu pengecualian. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya. Sholat di waktu suruh itu apakah termasuk sudah waktu sholat duha di awal waktu kan? Ya. Termasuk sholat suruh, apakah sudah masuk doa di awal waktu? Ya. Ulama sebagian menamakan sholat duha. Jadi permulaan duha. Jadi saya awal bahasanya ketika ada subuh 4:30 misalnya. Biasanya matahari mulai muncul jam 5:30. Maka tunggu setelah itu 1/4 jam minimal.
Itulah awal permulaan sholat duha. Kalau kita memvariasi waktunya, maka itulah awal waktu sholat duha. Nomor Pak Udin tadi katakan Tahiyatul masjid itu. iya. Kalau orang keluar masuk masjid itu setiap keluar masuk dia sholat atau cuma sekali saja? Karena masjid ini keluar sebentar kalau mandi balik lagi atau sholat. Iya. Terkait dari masjid, itu berlakunya bagi orang yang mau masuk ke masjid. Kalau sudah di masjid, keluar ke toilet atau ke depan, tak perlu lagi tahiyatul masjid. Dan pemberlakuannya ketika dia dari rumahnya masuk ke masjid. Bila dia sudah di area masjid, ada udhur ke toilet sebenarnya, tak perlu lagi tahiyatul masjid. Tapi boleh melakukan yang kedua, setelah wudu, sunnah setelah wudu. Wallahu a'lam. Ya. Yang kedua, kebaikannya sama antara misalnya sholat wudu tadi dekat dalam ilmu ini antara mendengarkan masjid itu dengan sholat setelah wudu ketika dia keluar dari masjid untuk wudu. ya. Ketika kondisinya adalah di majelis ilmu, maka upayakan mendengarkan ilmu terlebih dahulu, baru tunda setelah wudu. Ya, ada kondisi yang afdaliyah. Ketika dia ke majelis ilmu, maka dia harus istimah. Ya. Untuk bisa bayangkan, Ahmad bin Hanbal dalam majelis kajian yang menyampaikan hadis Nabi itu disengat kala jengking 7 kali. Diam sampai bukan berubah. Selesai kajian, yang lain nanya, kenapa Anda gak teriak dan gak bergerak? Apa kata beliau? Saya malu karena saya sudah menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW. Wow, ya. Kalau itu nanti bekerja teladan banyak kan. Tapi seorang ulama, seorang yang alim itu tidak bergerak dari majelisnya, digigit kala jengking sampai 7 kali dan berubah warna kulitnya, berubah wajahnya. Dia menahan sampai selesai menyampaikan hadis Nabi. Apa saja? Karena saya menyampaikan hadis Nabi dan pesan dari Rasulullah SAW. Jadi kita katakan itu sebuah lobby kita. Diutamakan ketika punya sekali ilmu, kita duduk menyelesaikan ilmu dulu, baru setelah itu kita sholat sunnahnya setelah wudu. Karena kita di majelis yang mau memuliakan. Kita di ulama itu, ketika menahan diri, menahan sakit penderitaan dia ketika digigit. Kalau jengking itu bisa, bukan sekali loh ya, 7 kali. Tidak bergerak sama sekali. Kenapa? Menghormati majelis ilmu. Itu yang misi padahal. Yang misi. Ya. Alhamdulillah Pak, karena saya sudah menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Ya, lagi silakan. Ya. Batasan dari kita boleh membatalkan sholat ketika sudah terdengar otomatis seperti apa. Yang selanjutnya, ketika saya mau menyelesaikannya, misalnya saya sudah sampai rakaat yang kedua, maka ketika saya menyelesaikannya, maka saya akan kehilangan rekaman sholat yang kita. Itu seperti apa? Nabi kita Muhammad SAW di hadis yang masyhur riwayat Muslim juga beliau bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah." Ketika iqamah dikumandangkan, maka tidak ada lagi orang mengerjakan sholat kecuali yang fardu. Maka sebagian ulama mengatakan, kita pas lagi sholat sunnah dan iqamah dikumandangkan, batalkan sholat. Al-Ghazali mengatakan, bila diindikasikan bisa mengejar jamaah dan imam, selesaikan dengan segera. Kalau dalam rakaat kedua, jangan pas baru mau rukuk terus qomah, selesaikan. Tapi saya insya Allah nggak mau berjamaah, saya cuma isya depan. Ya datangnya jangan sebelum jalan pas ada. Ya, memang dilematis. Batalkan dan kita bisa depan.
jelas kata para ulama, idza uqimatis shalah, ketika iqamah dikumandangkan maka tidak ada lagi sholat kecuali yang fardu. Allah mengatakan boleh membatalkan sholat sunnah karena belum mengajar yang fardu. Jadi berapa sholat? Dua atau tiga? Baik, lagi mau apa misalnya? Gimana? Undangan pertemuan, ya. Ya. Kita mendapat undangan pertemuan di masjid. Apakah juga berlaku yang namanya tahiyatul masjid? Maka jawaban kita adalah ya. Karena redaksi Nabi, beliau mengatakan tidak ada sholat ahaduhumul masjid fala yajlis. Jika salah seorang di antara kalian masuk dalam masjid, maka jangan langsung duduk sampai dia sholat sunnah. Jadi saya rasa ulama yang dibimbing oleh kalajengking adalah Imam Malik bin Anas, ya. Dalam sebuah riwayat di kitab Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra Baihaqi, qala Abdullah bin Mubarak, sekarang bukan bin Hanbal tapi Malik bin Anas. Qala Abdullah bin Mubarak berkata, Abdullah bin Mubarak, kuntu inda Malik bin Anas wa yuhaddithuna. Kata seorang yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Mubarak. Suatu hari saya pernah berada di samping Malik bin Anas dan dia sudah menyampaikan hadis Nabi. Faja'al Aqra, datanglah kalajengking. Lalu dia diserang oleh hewan berbisa ini sitta asyrata marrah. Bahkan bukan 7 kali, 16 kali disengatkan. Ya. Faja'al Aqra, lalu dia menyengatnya sebanyak sitta asyar marrah, 16 kali. Wa Malik yataghayyar launuhu, otomatis sampai berubah warna raut wajah Malik bin Anas, dan dia tetap bersabar dan tidak menghentikan menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Alamma faragha minal majlis, ketika dia selesai dari majlisnya, wa tafarraqan nas, dan orang sudah pada pulang, biarkan orang pada pulang. Aku menghampiri beliau, ya Abu Abdullah, ya Abu Abdullah, laqad ra'aitu minka ajaban, saya kagum denganmu, kalian takjub. Qala na'am, ya betul. Ana sabartu, saya berusaha bersabar sebagai bentuk menghormati hadis Rasulullah SAW. Ya, itu ungkapan dari Malik bin Anas, dan saya rasa bukan bin Hanbal. Ini dari Ibnu Mubarak dalam kitab Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra dari Baihaqi. Kisahnya dari Malik bin Anas yang ternyata sangat sudah 7 kali, bukan cuma sekali, tapi berapa kali? 16 kali. Oh, bagus. Dari belakang itu sudah cukup. Baik, kita rehat untuk siapa dulu. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.